Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ilvan. Tentunya di tutorial-tutorial yang saya buat. Nah, kali ini saya akan buat sebuah tutorial mengenai mikrotik. Ini tutorial dasar ya, penggunaan mikrotik menggunakan VMware Workstation. Kenapa saya menggunakan VMware? Karena ini sebuah alternatif ya jika Anda membeli sebuah mikrotik hanya untuk belajar ya, itu harganya cukup lumayan, sekitar 500-400 ribuan sebuah mikrotik itu. Jadi teman-teman yang ingin belajar namun ya belum punya sebuah mikrotik board, teman-teman bisa belajar menggunakan VMware Workstation. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan mikrotik di VMware ini. Tentunya komputer Anda juga harus sudah terinstall ini ya, VMware-nya. Kemudian kita setting terlebih dahulu bagian virtual network VMware tersebut, kita nonaktifkan fitur DHCP-nya. Kenapa harus dinonaktifkan? Karena nanti kalau kita tetap aktifkan fitur ini, VMware ini akan memberi sebuah IP otomatis ke mikrotiknya. Jadi kita nggak bisa konfigurasi manual. Jadi ada baiknya kita matikan dan kita setting manual. Cara mematikannya, cek setting. Nah, ini kita matikan DHCP-nya. Kedua VMnet 1 dengan VMnet 8. Kemudian oke. Nah, di sini kemudian buat sebuah virtual machine, new virtual. Kemudian pilih custom, ini standar saja, dan ini file ISO, pilih sistem operasi mikrotik kamu. Sebentar, saya lupa menyimpan ini. Nah, ini sistem operasinya. Mungkin ini akan saya share nanti sistem operasinya. Saya tidak menganjurkan sistem operasi ini diinstal pada mikrotik board aslinya ya. Ini hanya untuk pembelajaran menggunakan sistem operasi ini. Kemudian next, pilih order. Ini pilih order. Kemudian next. Dan ini beri nama mikrotik. Ini tidak harus mikrotik, cuma saya beri nama virtual ini tentang apa, tentang mikrotik. Kemudian next, ini satu aja, ini jangan banyak-banyak karena mikrotik tidak memakan prosesor sangat tinggi, tidak memerlukan prosesor yang sangat tinggi. Kemudian RAM juga cukup 64 MB saja, jangan besar-besar karena kalau besar-besar nanti komputer Anda akan lelet. Kemudian ini NAT, next, ini next aja. Nah, ini juga harddisk tidak usah terlalu besar, cukup 1 GB saja. Kemudian next aja. Nah, kita custom hardware. Nah, sejatinya mikrotik itu punya banyak network ya, network atau yang sering disebut LAN. Nah, itu local area network. Sebenarnya mempunyai network card lumayan banyak. Standarnya ada 5 ya. Tapi di sini kita buat 2 saja. Network, next. Beri dengan dia VMnet-nya kita pilih karena VMnet standar sudah digunakan 0, 1, dan 8.
maka kita pilih VMnet 2, finish, dan kita add lagi network VMnet 3. Jadi jangan pilih yang sudah Anda gunakan ya, nanti bisa bentrok dia. 3, 2, dan ini NAT, atau kita juga spesifikasikan VMnet 1 saja. Di sini kenapa saya pilih VMnet 1? Karena di komputer kita ini sudah terdapat virtual net 1 yang ini nanti digunakan untuk mengkoneksikan komputer kita ini dengan mikrotik yang berada di VMware-nya. Kemudian finish. Nah, kita power on. Kita tunggu loadingnya, loading penginstalan. Nah, di sini saya tunjukkan penginstalannya semua ya. Oh ya, ini tadi kita jika ingin masuk ke dalam sistem VMware-nya atau mikrotiknya, kita klik terlebih dahulu. Nah, itu kursornya akan hilang. Nah, bagaimana cara kita ingin mengembalikannya? Itu tekan Ctrl dan Alt bersamaan. Nah, itu jadi kita bisa mengontrol komputer kita sendiri. Kalau kita masuk di sini, nah kursor digerakkan tidak ada tampilan karena kursor sudah masuk ke sistem mikrotik. Jadi untuk mengeluarkannya, tekan tombol Ctrl dan Alt agar kita bisa mengontrol komputer ini lagi. Oke, di sini saya pilih semua ya. Jika ingin pilih semua, tekan tombol A. Nah, itu di tombol semua. Kemudian tekan tombol I pada keyboard untuk menginstalnya. Terus di sini ada pertanyaan, ingin menyimpan konfigurasi lama atau tidak? Di sini saya setting tidak, karena tekan N ya, karena saya tidak ingin ada konfigurasi terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari nol. Nah, di sini ada peringatan lagi, ingin meneruskan, dan kita tekan ya. Nah, itu akan loading menginstal. Jadi kita tunggu. Mungkin kalau lama nanti saya skip videonya. Kalau sebentar ya nggak perlu di skip. Oke, ternyata bentar. Tinggal enter aja. Dia akan restart otomatis. Nah, ini ada bunyi tadi, itu menandakan mikrotiknya sudah ready ya. Di sini standar loginnya itu admin dan passwordnya masih kosong. Nah, ini loginnya sudah masuk ya. Ini command line mikrotik. Biasanya kita konfigurasi menggunakan Winbox ya. Nah, bagaimana cara menghubungkan Winbox di komputer kita ini agar terhubung dengan mikrotik yang ada di VMware? Jadi kita tinggal klik Winbox-nya, kemudian kita cari MAC address ya. Ini mengapa muncul MAC address yang ini? Karena internet saya menggunakan mikrotik juga, jadi muncul ini. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui MAC address LAN mikrotik ini? Caranya gampang, tinggal klik setting, pilih VMnet 1, advance. Nah, ini adalah MAC address mikrotiknya yang di VMware ya. Kemudian copy, masukkan ke sini. Ini passwordnya di kosong karena standarnya kosong. Connect. Ups, ada kesalahan. Sebentar saya cek.
Oh ya, saya lupa, jika komputer kita terhubung internet yang menggunakan Mikrotik juga, kita harus mendiskonekkannya terlebih dahulu. Ini karena saya menggunakan dua Mikrotik ya. Yang satunya real menggunakan Mikrotik Routerbot, ini ada di Ethernet LAN komputer saya, makanya dia tidak mau connect ke yang VMware, itu bentrok, LAN-nya bentrok, jadi kita disablekan terlebih dahulu yang LAN komputer saya. Kita disable, kemudian kita coba lagi. Nah, ini kan akan muncul di otomatis 35 dan koneksikan. Nah, ini adalah tampilan awal Mikrotik yang ada di VMware ini. Jadi permasalahannya tadi, jangan lupa untuk mendisablekan Ethernet atau LAN komputer kita. Mengapa bisa begitu? Karena pada Mikrotik ini belum disetting IP, jadi aksesnya kita harus menggunakan MAC address. Beda halnya jika nanti kita sudah menggunakan IP, jadi meskipun ada dua Mikrotik namun IP-nya berbeda, itu bisa connect, tidak akan bentrok. Nah, di sini setting lisensi ya. Karena ini belum ada lisensi, kita impor lisensinya. Lisensinya ada di file ISO tadi. Teman-teman cukup buka filenya, di mounting istilahnya, kemudian kita reboot. Kita tunggu rebootnya selesai. File, oh ini udah selesai, ternyata ada bunyi tadi. Filenya tadi itu file key-nya ya, ada di ini, di file ISO-nya. Jadi kita ini, saya coba mounting dulu, eject. Ya, komputer saya nge-lag. Nah, kemudian kita buka ini. Kalau Windows 8 cukup klik 2 kali dia sudah mounting. Jika Windows Anda Windows 7 harus menggunakan program tambahan seperti Ultra ISO untuk membuka file ISO-nya itu. Kayaknya ada di sini, jadi impor seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian kita coba konekkan lagi. Nah, ini dia Mikrotiknya. Nah, ini Mikrotik sudah bisa Anda konfigurasi. Di sini saya coba ganti passwordnya aja ya. Ganti password defaultnya, karena password defaultnya kosong. Kita kosongkan, dan ini ganti passwordnya 1234 aja. Hanya untuk pembelajaran. Nah, itu tadi cara menginstal dan menggunakan Mikrotik Routerbot. Bukan Mikrotik Routerbot ya, Mikrotik pada VMware. Ini sebuah alternatif jika teman-teman ingin belajar namun tidak mempunyai sebuah Routerbot yang cukup mahal untuk membelinya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Dan next tutorial ya, akan saya ajarkan cara menghubungkan sharing internet. Jika komputer Anda ada internet, kita sharing internetnya ke Mikrotik ini, yang nantinya komputer kita ini ibaratnya sebuah modem, dan nanti mungkin saya akan double VMware-nya ya dengan sistem operasi yang lain, contohnya Windows 7. Nanti saya hubungkan ke Mikrotik ini, dan komputer saya ini adalah sumber internetnya. Mungkin nanti saya akan ajarkan seperti itu. Dan video ini cukup di sini dulu, tutorial penggunaan Mikrotik ya, ini penginstalan ya. Jadi teman-teman nggak harus beli ya,
dan jangan disalahgunakan karena OS ini adalah bukan OS resminya, jadi jangan diinstal pada router bot aslinya ya. Ini saya hanya untuk pembelajaran. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan like jika Anda suka video ini. Dan tunggu next update tutorial yang lain.